Halo, perkenalkan, nama saya Filosofi Hatalebesi, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, di sini saya akan menjelaskan daya guna atau usability. Kita masuk di daya guna atau usability. Daya guna atau usability adalah tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap produk sistem. Ukuran daya guna suatu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa perangkat lunak, tool, website, komputer, mesin, gadget, dan lain-lain. Selanjutnya, daya guna atribut daya guna atau usability yang terdiri dari efektivitas, seberapa tepat, lengkap, dan akurat seorang user mencapai tujuan. Nah, yang kedua, efisiensi, resource yang dikeluarkan oleh user untuk melakukan dan mencapai tujuan dengan cepat dan tepat tanpa ada pemborosan. Yang ketiga, kepuasan, respon dari user berupa kenyamanan penggunaan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Oke. Selanjutnya kita masuk di atribut daya guna lainnya. Yang pertama, mudah dipelajari. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, kemampuan mengingat. Yang kelima, kadar kesalahan kecil. Yang keenam, kepuasan. Atribut daya guna. Yang pertama, pembelajaran. Sistem harus mudah dipelajari sehingga pengguna dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, sistem harus efektif untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan tepat, lengkap, dan akurat. Oke, yang ketiga, sistem harus efisien untuk digunakan sehingga setelah pengguna mempelajari sistem, produktivitas pengguna menjadi tinggi. Yang keempat, kemampuan mengingat. Perintah sistem harus mudah untuk diingat sehingga pengguna dapat kembali menggunakan sistem setelah tidak menggunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kelima, kadar kesalahan atau error. Sistem harus memiliki frekuensi error yang rendah, sehingga pengguna dapat membuat sedikit kesalahan selama penggunaan sistem. Dan jika pengguna membuat kesalahan, mereka dapat keluar dari kesalahan tersebut dengan mudah. Yang keenam, kepuasan. Sistem harus nyaman untuk digunakan sehingga pengguna puas saat menggunakannya. Masuk di uji perbandingan. Uji perbandingan adalah pengujian dengan membandingkan dua pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan mana yang lebih cocok bagi pengguna. Biasanya dilakukan pada tahap awal perancangan berupa pembuatan pura-pura atau mock-up. Nah, ini ada beberapa uji kebergunaan. Yang pertama, pemilihan kartu. Teknik ini digunakan dalam membuat font menu atau folder dan subfolder. Penilaian didasarkan ketertarikan antara menu dan isinya atau folder subfolder. Evaluasi heuristik. Heuristik adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari suatu penemuan. Evaluasi ini biasanya melibatkan ahli IMK. Teknik ini mengeksplorasi sistem, identifikasi masalah, kebergunaan, dan mengklarifikasi setiap pelanggaran atau satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pengujian, menyiapkan dua dokumen pengujian. Yang pertama, berisi ringkasan proyek, calon pengguna, dan pola yang diharapkan. Yang kedua, dokumen berisi daftar heuristik. Masalah kebergunaan yang sering timbul adalah 1. Inkonsistensi judul dan kabel. Yang kedua, pengguna istilah yang tidak sesuai. Yang ketiga, letak yang membingungkan. Yang terakhir adalah uji berbasis skenario. Dalam uji kebergunaan berbasis skenario, partisipasi atau wakil pengguna diberikan suatu skenario atau tugas tertentu yang sudah dirancang oleh penguji. Partisipan melakukan tugas sesuai
tabel tugas dan menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Skenario meliputi fungsionalitas utama sistem dan simulasi penggunaan yang diharapkan. Oke teman-teman, inilah hasil dari akhir presentasi saya. Sekian dan terima kasih.